kenal seorang profesor. Nah, inisialnya P. Belakangnya Raharjo. Oh. Jadi sama aja kan. Dan dengar dia rektor Universitas Mustopo. Ya, yang makin ketahuan loh Pak. Iyalah. Dia adalah mantan wakil menteri desa. Kabar ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang katanya dicetak dan di Pasar Pramuka Jakarta semakin liar dan ini merembet kemana-mana ini. Kabar terbaru, mantan wakil menteri desa yang juga jadi ketua relawan Jokowi, Paiman Raharjo, ikut terseret dan diduga menjadi pemilik percetakan di Pasar Pramuka tempat mencetak ijazah Jokowi. Ijazah yang katanya hasil Pasar Pramuka itu harus diakui oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Kacau nggak UGM ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin klarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya bisa pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman. Karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003, itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan Lapid, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah, sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu disampaikan oleh seorang pengamat intelijen bernama Sri Rajasa Chandra MBA, yang ini juga dikenal sebagai pensiunan perwira menengah TNI Angkatan Darat yang puluhan tahun ini dia memang aktif di dunia intelijen, terutama di Aceh, di Anangro Aceh Darussalam. Melalui media online cherrynews.id, Sri Rajasa mempublikasikan sebuah tulisan dengan judul "Ada apa dengan mantan wakil menteri desa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi". Tulisan itu tayang pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2025 pukul 19.04 WIB, berarti tadi malam ya. Tulisannya begini, saya bacakan saja ya. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo tiba-tiba ikut mengintimidasi Roy Suryo melalui WhatsApp tanggal 6 Mei 2025 yang dikirim langsung kepada Roy Suryo. Berisi permintaan untuk menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf karena hal tersebut adalah tindakan kriminalisasi perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Dalam WhatsApp-nya itu, Paiman juga mengatakan bahwa Jokowi sakit hati karena harga dirinya sudah diinjak-injak. Narasi yang menyiratkan nada intimidasi mengindikasikan sebagai perilaku manipulatif Paiman Raharjo untuk mengendalikan orang lain dengan rasa takut terkait semakin masifnya upaya pengungkapan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Paiman Raharjo juga mengatakan pernah melihat ijazah asli Jokowi dan sama dengan ijazah yang lain. Artinya Paiman Raharjo memiliki kewajiban untuk membuktikan pernyataannya tentang ijazah Jokowi itu asli bukan palsu. Menelusuri rekam jejak Paiman Raharjo, ternyata adalah sosok yang masa lalunya akrab dengan lingkungan pasar di Jalan Pramuka. Paiman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi, menurut pengakuan rekan-rekan pemilik kios percetakan di Jalan Pramuka, Paiman memiliki kios percetakan di Jalan Pramuka sekitar tahun 2011 sampai tahun 2014. Terkait dengan munculnya pengakuan Bitor bahwa diduga ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, maka bukan hal yang mengada-ada jika soal ijazah Jokowi yang diduga palsu akan bersinggungan dengan keberadaan Paiman Raharjo di Pasar Jalan Pramuka sebagai pemilik kios percetakan. Terlebih lagi, Paiman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi kemudian karirnya bersinar, mendapat jabatan sebagai wakil menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tanpa bermaksud menuding Paiman Raharjo sebagai otak pembuatan ijazah Jokowi, tapi dibutuhkan keterangan resmi Paiman Raharjo. Alasan mengirim WhatsApp kepada Roy Suryo yang menggunakan narasi intimidasi yang secara sepihak mendesak agar Roy Suryo meminta maaf atas perbuatannya yang sudah merusak citra Jokowi. Kemudian klaim Paiman Raharjo sudah melihat ijazah Jokowi yang asli perlu dibuktikan secara hukum oleh Paiman Raharjo, sekaligus untuk menepis kemungkinan akan muncul tudingan publik terhadap Paiman Raharjo terkait pembuatan ijazah Jokowi. Surat elektronik. Surat elektronik. Kalau sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, ya, surat elektronik itu alat bukti hukum.
Wih, alat bukti ngukur. Iya, alat bukti. Dan untungnya karena presiden sudah sekitar sebulan yang lalu, ya itu udah nggak bisa lagi dihapus sama yang bersangkutan. Karena di WA itu bisa dihapus lagi. Iya, kalau mungkin masih seminggu yang lalu kita ngobrol ini, Ya. bisa dihapus. Bisa dihapus. Nah, alhamdulillah waktu itu juga sempat saya screen capture, jadi screenshot ya, jadi bisa ada bukti. Surat itu dikirim oleh seseorang yang memang saya kenal, seorang profesor. Nah, inisialnya P, belakang Raharjo. Oh. Jadi sama aja kan. Dan dengar-dengar dia rektor Universitas Mustopo. Ya. Yang makin ketahuan loh, Pak. Iyalah. Dia adalah mantan wakil menteri desa. Kita makin ketahuan lagi. Berarti Pak Paiman. Dan dulu sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke. Di tempat saya. Jadi bukan sekonyong-konyong atau mak berduduk. Jadi memang Pak Roy sudah kenal dari dulu ya dengan Sudah. Prof. Paiman ini. Sudah. Jadi Tapi kapan dia dapat gelar profnya itu? nah, ini yang perlu diusut nantinya ya. Nanti kita Jangan-jangan dapatnya dari UPP juga. Menarik ya cerita Bung Better ini, bahwa Bung Better Saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bung Better pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat Oh, oke. perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Nah, kenapa terus pada saat itu muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gonjang-ganjing juga. Jadi pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Ada berkas-berkasnya ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano semakin dahsyat, terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar, karena ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu caranya. Jadi menurut Bang Better, kebakaran di pasar Pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian runtutannya, kan gitu. Yang ini meninggal, yang ini dikejar, yang ini dipenjara, yang ini begini. Orang penting semua tuh yang meninggal. Hari Mulyono, pemilik sah ijazah UGM itu, adik ipar Jokowi, meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Ketua KPU meninggal dalam umur yang masih muda. Pasar terbakar. Siapa tahu sakit, Pak Better. Itu ketua KPU kan ada penyakitnya katanya. Katanya mikirin ijazah itu. Ijazah itu gak sah kok, harus diakuin kan gitu. Kan sampai sekarang nih, ijazah yang katanya hasil pasar Pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Baris Krim, dibanding-bandingkan. Kata si Respon Saman, nggak kena identiknya. 1112, 1114, 1115, nggak sesuai. Artinya pasar Pramuka nih mau diapakan, nggak bisa cocok dengan yang UGM. Nggak bisa cocok. Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi. Dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik. Disesuaikan dengan UGM. Nah, UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini itu tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Sekarang yang diributkan lahirnya. Ini sekarang yang ribut lahir ijazah tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar Pramuka. Terus dipaksa-paksakan UGM bilang ada skripsinya. Ada, mana ada? Orang bikinnya di sini. Karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Oke. Makanya di Solo itu digugat oleh Mas Taufik itu gitu ya. Apakah itu lagi pertanyaan dia SMPP atau SMA 6 kan pada waktu itu jelas belum SMA 6 kan, begitu masih SMPP kan gitu ya. Ya, jadi kita harus berpikirnya ini pada tahun di bawah 85. Oke. Sementara yang didiskusikan adalah yang 2012. Itu yang dipertahankan sama UGM. Jadi dari 1985 sampai 2012 Jokowi ngapain dengan ijazahnya? Kan itu dia sudah lulus. Dia sudah lulus, punya sarjana. Pada waktu dia masuk wali kota, kenapa dia cantumkan doktorandus? Nah, itu yang bukan insinyur UGM. Ya. Nah, itu dari mana data itu? Bawa data itu yang bawa dia doktorandus itu. Jadi saya mempertanyakan, loh, kalau ini 85 dan dia sudah punya sarjana, tentunya waktu mau daftar wali kota dia pakai dong. Orang bangga kok punya sarjana UGM, mati-matian, yang lain nggak lulus kok masuk sepenuhnya, ya kan? Iya. Anehnya waktu dia masuk ke wali kota pakai doktorandus dari partai dari kampus mana? Kalau dia polos, di namanya itu tidak pakai titel, cuma Joko Widodo wali kota. Lantas kita tanya, kemana insinyurnya?
bertahun-tahun kuliah di Jogja, sudah lulus, kok nggak dicantumkan di kertas suara, nggak dicantumkan di stiker-stiker pemenangan, nggak dicantumkan pada waktu dia tanda tangan sebagai wali kota. Semua orang kerja, semua orang belajar untuk menjadi sarjana itu dimanfaatkan pada waktu-waktu itu kayak saya insinyur kan gitu, saya dokter Anda, saya dokter, kan dicantumkan di depan nama itu. Kalau dia polos, atau kalau dia pakai dokter Anda dari kampus mana, kenapa berubah pada waktu di Jakarta? Jadi kita dibikin kacau sama Jokowi ini. Artinya Jokowi ya kan, ijazahnya aneh, administrasinya gelap. Setelah dibentuknya ijazah pramuka itu, dan itu harus di copy, disebarkan. Saya yakin satu di antaranya itu ada yang membawa ke UGM. Nah, dibawa ke UGM menyebabkan UGM mencocokkan dirinya dengan sarjana baru ini, sarjana baru yang 2012. Seharusnya kan kalau dia Jokowi kan 1985 kan, karena dia lulus 1885 kan. Tapi sarjananya nggak jelas, maka masuklah yang 2012. Ini yang ditolak sama Roy Suryo, ini yang ditolak sama si Resmond, karena yang kertas 2012 ini beda dengan 85.